Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, agar hayat raga yang lemah akan mampu menjunjung bakti. Kami datang sepenuh hati, altar Tuhan muara langkah, satu padu iman di dada, bersama meluhurkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai, semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kalian, yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu seperti yang pernah kutulis dengan singkat. Apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai rahasia Kristus. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli
waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku telah menjadi pelayan Injil itu menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Sebenarnya aku ini orang yang paling hina di antara segala orang kudus, tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya supaya sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulailah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi, berseru dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab Ia Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena anak manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka. Petrus bertanya, Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang? Tuhan menjawab, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Ketika Tuhan itu datang, aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dan menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan Tuhan itu akan membunuh dia serta membuat ia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak hal yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagi yang baru hadir, ya, nama saya Yakobus Ilianelis, dipanggil Ian atau Pak Ian, ya. Saya penyuluh agama Katolik PNS, ya, Kota Pontianak. Saya menggunakan baju ini karena hari ini hari ulang tahun Kota Pontianak yang ke-253.
ya, sudah cukup tua usianya, ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada bulan doa rosario ini, ya, kita mendaraskan doa rosario baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dan itu merupakan suatu keharusan, sudah sepantasnya dan selayaknya. Ada yang baru masuk, ada yang sudah beberapa bulan masuk, dan ada yang akan keluar. Ya. Bekal rohani apa yang akan menjadi dasar kalian bisa keluar dengan baik dan benar? Ya, bekal rohani dari Kristus Yesus. Apa yang kalian lakukan itu, ya, mempengaruhi karakter, sifat kalian, dan bahkan itu dicap sebagai, ya, kalian akan mendapat stempel maling, stempel misalnya, ya, pembuat onar, stempel preman, stempel mantan napi, stempel penjahat, dan sebagainya. Dan banyak di antara kita tidak sadar. Karena apa tadi? Karena kita dipengaruhi oleh setan dan iblis, dipengaruhi oleh kuasa gelap, dipengaruhi oleh, ya, penyesat, dipengaruhi oleh dunia ini, dan dipengaruhi oleh hawa nafsu kita. Ya. Kesadaran kalian itu harus dibangun terus-menerus, ya. Itu tatonya nambah dari mana? Dari luar atau baru? Hah? Dari luar? Nah, bukan baru kan? Oh. Nah, jadi di tempat ini bukan kalian mau menjadi hebat, tapi di sini kalian harus menjadi berhikmat. Kalian di sini bukan bangga, tapi kalian harus, ya, melapangkan dada kalian, menjadi pribadi yang baik, menjadi orang benar, bukan bertambah jahat, tetapi mengurangi dan menghindari kejahatan, membenci dosa, membenci yang jahat, melakukan perbuatan yang baik. Kalau di sini kalian lebih jahat lagi, berarti kalian akan tersesat semakin jauh dan semakin dalam. Kalian dibawa di sini disadarkan oleh Tuhan Allah melalui perantaraan banyak orang, supaya kalian menjadi pribadi yang baik dan benar. Baik saja tidak cukup tinggal di dunia ini, tetapi harus kudus. Bagaimana bisa kudus? Kita bisa kudus kalau kita hanya bersandar dan bertumpu pada Kristus Yesus dalam sakramen-sakramennya. Untuk menghapus dosa ada sakramen tobat, sakramen, ya, pengakuan dosa. Supaya kita tetap kudus, suci, kita harus menerima sakramen Ekaristi sebagai lambang cinta. Dulu tak pernah ke gereja, setelah keluar dari tempat ini wajib ke gereja. Ini akibat kalian, ya, mengesampingkan, lari dari Tuhan. Bukan karena orang tua kalian lagi yang bawa gereja, kalian kan sudah remaja, sudah bisa pergi, berpikir yang baik. Dan itu penting, ya. Apalagi yang mau keluar nih, si Anan kan, sudah pandai nyanyi. Nah, itu yang kamu lakukan. Bukan datang ke gereja mau ngintai motor orang lagi, atau mau cari helm orang lagi, ya kan? Bukan. Tetapi kamu akan dicurigai. Tidak ke si Anan tuh. Tapi itu resiko, ya kan? Kalian tidak akan dipercayai oleh orang tua, tidak dipercayai oleh keluarga. Ada masalah pasti kalian dituduh. Jangan kalian marah, kalian dendam, tapi harus berhikmat dengan menyadarkan diri kepada cinta kasih Allah, bahwa Allah itu maha baik. Maka jangan makin bertambah gila atau bertambah jahat. Justru itu akan membuat kamu menjadi pribadi yang tersesat dari Allah. Jangan lalu masuk di tempat ini bangga, sekolah saya nih di tempat ini, kan begitu. Nah itu, ya. Jadi bacaan, 3 bacaan tadi yang kita dengar itu, bahwa kita harus menimba air dari Allah, bukan menimba air dari
sang jahat. Karena air dari sang jahat itu adalah air racun. Tetapi air kehidupan itu berasal dari Kristus Yesus. Ya. Usia kalian anak-anak, tetapi perilaku kalian sudah beranjak dewasa. Makanya kalian dimasukkan di sini tujuannya satu, supaya merubah sifat jahat itu menjadi baik. Bagaimana? Ya, kita harus membenci yang jahat, tidak melakukan yang jahat. Jangan di-sel itu tambah jahat. Dan ini persoalan-persoalan yang akan kalian gulati, ya, di sini, ya. Persoalan-persoalan itu akan kalian hadapi, bahwa apa yang kalian lakukan dulu itu salah, sesat, berdosa. Mumpung kalian masih muda, kalau sudah tua susah, ya. Nonton film porno jahat. Mengapa? Karena merusak pikiran, otak kita menjadi jahat. Ya, lihat orang porno terus. Lalu ada kesempatan mulai, ya. Lama-lama jadi pemerkosa, asusila. Begitu juga dengan narkoba, itu sangat jahat. Ya. Awalnya apa? Diberi dengan cuma-cuma, lama-lama dipaksa, dan akhirnya kalian menjadi pencuri. Lihat handphone orang bagus. Nah, itu. Mungkin pikiran-pikiran jahat itu mulai dari apa? Kita mendengarkan banyak kumpulan-kumpulan orang jahat, dan kita sering salah karena kita masih kategori anak-anak atau pendidikan kurang, apalagi imannya tidak bertumbuh. Hanya dibaptis doang, tak pernah ke gereja. Ya. Jadi nanti keluar, pulang tiap minggu ke gereja. Tuhan Allah akan merubah kalian. Setan tidak pernah merubah kalian, justru akan membinasakan kalian. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa dendam, kuasa iri hati tidak akan merubahkan kalian. Itu ya, pesan. Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Hari ini Yesus mengingatkan kita, barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Lakukan pelayanan dan jangan mengeluh. Ya, banyak gagal kita untuk merubah diri kita menjadi baik karena kita tidak kembali kepada Allah, hanya kembali kepada hal duniawi. Maka kita harus ke gereja, menerima sakramen pertobatan, lalu menerima sakramen ekaristi setiap minggu. Bahkan kalau bisa setiap hari. Ya, ikut aktif di lingkungan, doa rosario. Di rumah doa pagi, doa makan, doa tidur, doa angelus jam 6, jam 12, jam 6 sore, doa keramaian ilahi, diundang lingkungan, sembahyang ikut. Nah itu merubah diri ya. Lalu kalau ada acara-acara hindari, jangan mabuk, supaya kalian bisa mengontrol diri. Diajak mencuri jangan, tinggalkan, itu jahat. Diajak nonton film porno jangan, ya harus berani dengan tegas menolak. Kalau enggak, apalagi narkoba, enggak bisa sembuh kamu kalau udah makan narkoba. 30 tahun itu pun detoksifikasi. Paham ya? Nah, jadi di tempat ini rubahlah perilaku. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita lanjutkan dengan doa rosario.